Cinta yang mulai pudar. Arini mengaduk secangkir kopi di meja makan, matanya menatap kosong ke arah jam dinding. Jarum pendek telah melewati angka 11 malam, tetapi suaminya, Reza, belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. Dulu, Reza selalu pulang tepat waktu, membawa senyum dan ciuman di keningnya. Mereka akan makan malam bersama, mengobrol tentang pekerjaan dan kejadian sehari-hari. Namun, belakangan, semuanya berubah. Maaf, aku lembur lagi, begitu alasan yang selalu keluar dari mulutnya. Arini ingin percaya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Caranya berbicara lebih singkat, seolah tidak ingin berlama-lama berkomunikasi dengannya. Sentuhannya pun berkurang. Dulu, Reza selalu menggenggam tangannya saat mereka menonton televisi, tapi kini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Sebuah pertanyaan mulai muncul di benaknya, apakah ini hanya perasaan berlebihan, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan Reza? Pintu rumah akhirnya terbuka. Reza masuk dengan langkah lelah, melempar tas kerjanya ke sofa. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil meregangkan leher. Arini tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku menunggumu." Reza hanya mengangguk. Tidak ada tatapan lembut, tidak ada ciuman di kening seperti dulu. Hanya kelelahan yang terpancar dari wajahnya, atau mungkin alasan yang ia gunakan untuk menghindarinya. Malam itu, Arini terbaring di tempat tidur sambil menatap punggung Reza. Dingin. Tidak ada lagi kehangatan di antara mereka. Sesuatu telah berubah. Dan Arini tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan yang melelahkan. Tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Reza semakin sering pulang larut malam, dan setiap kali Arini bertanya, jawabannya selalu terdengar datar. "Banyak deadline, RI. Aku harus lembur." Arini ingin mempercayainya, tapi ada hal-hal kecil yang mulai membuatnya curiga. Reza menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Jika dulu ia sering meninggalkan ponselnya di meja begitu saja, kini ponsel itu selalu dalam genggamannya. Bahkan, ia mulai mengaktifkan kata sandi yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Suatu malam, saat Reza tertidur, ponselnya bergetar di nakas. Arini menoleh, ragu apakah ia harus melihatnya atau tidak. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin tetap menjadi istri yang percaya pada suaminya, tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Layar masih menyala, menampilkan notifikasi pesan. "Aku merindukanmu." Darah Arini seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdebar lebih kencang, seolah hampir melompat dari dadanya. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenalnya. Tangannya bergetar saat ia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpit napasnya. Keesokan paginya, Arini mencoba bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia menatap Reza. Ia mulai memperhatikan lebih detail, aroma parfum yang tidak biasa di kemeja suaminya, senyum yang lebih sering muncul saat ia membaca pesan di ponselnya, dan betapa seringnya ia pergi keluar dengan alasan yang terdengar klise. Hatinya berteriak ingin menanyakan langsung. Namun, ia masih ragu. Jika ia salah, maka itu akan menciptakan keretakan yang lebih besar. Tapi jika ia benar, apakah ia siap menghadapi kenyataan itu? Nama yang tak dikenal. Sejak menemukan pesan misterius di ponsel Reza, Arini merasa pikirannya tak lagi bisa tenang. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan, tetapi ia berusaha menepis semua pikiran buruk. Mungkin itu hanya teman kerja yang terlalu akrab? Mungkin itu hanya salah kirim? Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak hal mencurigakan yang ia temukan. Hari itu, saat Arini sedang merapikan lemari pakaian, sebuah nota kecil jatuh dari saku kemeja Reza. Ia mengambilnya dengan perasaan tak menentu. Matanya membaca tulisan di atasnya. "Untuk Reza, terima kasih sudah menemaniku hari ini. Aku sangat bahagia. Sarah." Nama itu, Sarah. Arini memegang nota itu erat-erat, tubuhnya menegang. Nama ini bukan nama asing baginya. Ia pernah mendengar Reza menyebut nama itu beberapa kali, tetapi ia tidak pernah menaruh curiga. Katanya, Sarah hanya rekan kerja biasa. Namun, apa maksud dari catatan ini? Mengapa Reza harus menemaninya?
Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan nota itu ke dalam sakunya dan menunggu hingga Reza pulang. Kali ini, ia bertekad untuk mendapatkan jawaban. Malam harinya, setelah makan malam yang penuh keheningan, Arini mengeluarkan nota kecil itu dan meletakkannya di atas meja. Reza, suaranya tenang, tetapi dingin, siapa Sarah? Reza yang sedang menyesap kopi terdiam sejenak. Matanya menatap nota itu sebelum kembali bertemu dengan mata Arini. Ia terlihat ragu sejenak, lalu menghela napas. Hanya teman kantor, RI. Arini menatapnya tajam. Hanya teman kantor, tapi dia menulis ini untukmu. Apa maksudnya? Reza mengusap wajahnya. Arini, jangan berlebihan. Aku hanya membantunya beberapa kali dalam pekerjaan, dan mungkin dia berterima kasih dengan cara seperti itu. Arini menghela napas berat. Jawaban itu terdengar begitu klise. Apakah aku hanya terlalu paranoid? Namun, hatinya berkata lain. Sesuatu dalam pernikahannya benar-benar berubah, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Pengakuan yang menyesakkan. Sejak malam itu, Arini tidak bisa lagi menutup mata terhadap kecurigaannya. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Reza dengan lebih waspada. Hari itu, saat ia sedang membereskan kamar, Reza meninggalkan ponselnya di meja nakas. Ia pergi mandi, meninggalkan benda kecil itu tanpa pengamanan seperti biasa. Arini menelan ludah. Kesempatan itu ada tepat di depan matanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan terbaru di ponsel Reza. Hatinya seakan berhenti berdetak saat melihat nama itu lagi. Sarah. Dan pesan terakhir dari wanita itu. Aku tidak sabar bertemu denganmu lagi. Aku rindu. Arini menutup mulutnya, berusaha menahan isakan yang mulai naik ke tenggorokannya. Dunia seakan berputar begitu cepat. Tangannya masih memegang ponsel itu saat Reza keluar dari kamar mandi. Begitu melihat Arini dengan ponselnya, ekspresi wajah Reza langsung berubah drastis. Arini, apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan nada tajam. Arini mengangkat wajahnya, matanya basah oleh air mata. Aku yang seharusnya bertanya, Reza. Apa yang kamu lakukan? Siapa Sarah bagimu sebenarnya? Reza terdiam. Ia tampak bingung, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk keluar dari situasi ini. Namun, Arini tidak memberinya kesempatan. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup mencoba memahami. Tapi aku tidak bisa menutup mata lagi. Jawab aku dengan jujur, apa yang terjadi di antara kalian? Reza menarik napas panjang sebelum akhirnya duduk di tepi tempat tidur. Aku tidak bisa berbohong lagi, RI. Hati Arini mencelos. Aku memang dekat dengan Sarah, lanjutnya. Awalnya hanya teman biasa. Tapi, lama-kelamaan, aku merasa nyaman dengannya. Dia selalu ada ketika aku sedang stres di kantor. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu tumbuh begitu saja. Arini mengatupkan bibirnya erat-erat. Hatinya terasa remuk mendengar pengakuan itu. Jadi, aku sudah tidak cukup untukmu, suaranya bergetar. Reza menatapnya dengan ekspresi bersalah. Arini, aku masih mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai dua orang sekaligus? Arini menghapus air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak malam ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza terdiam. Dan dari keheningan itu, Arini tahu. Suaminya bahkan tidak tahu harus memilih siapa. Siapa wanita itu? Sejak pengakuan Reza malam itu, dunia Arini terasa seperti runtuh. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya, tetapi ia juga merasa terlalu lelah untuk meluapkan emosinya. Seharian ia mengurung diri di kamar, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya, siapa sebenarnya Sarah? Mengapa Reza bisa jatuh hati padanya? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Rasa penasaran itu semakin membuncah, hingga akhirnya Arini memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik nama wanita itu di media sosial. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan sebuah profil yang sepertinya cocok. Sarah Aulia. Seorang wanita dengan senyum manis, rambut panjang tergerai, dan mata berbinar yang terlihat begitu percaya diri.
Ia bekerja di kantor yang sama dengan Reza, dan dari unggahan fotonya, Arini bisa melihat bahwa Sarah adalah sosok yang ceria dan penuh energi. Arini menggigit bibirnya. Apakah ini yang membuat Reza tertarik? Dengan jantung berdebar, ia terus menelusuri akun tersebut, sampai ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun, sebuah foto Reza dan Sarah dalam satu frame, tersenyum bersama dalam sebuah acara kantor. Hati Arini mencelos. Reza tidak pernah bercerita tentang ini. Tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa ia dan Sarah begitu akrab. Dadanya terasa sesak. Apakah ia selama ini hanya menutup mata? Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Arini, aku ingin bicara. Bisa kita bertemu? Arini menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Pengirimnya, Sarah. Pertemuan yang mengubah segalanya. Arini menatap secangkir kopi di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ia masih tidak percaya bahwa ia benar-benar duduk di sebuah kafe, menunggu wanita yang telah merebut hati suaminya. Beberapa menit kemudian, Sarah datang. Wanita itu lebih cantik dari yang Arini bayangkan. Rambutnya tergerai indah, pakaiannya rapi dan berkelas. Saat mereka saling bertatapan, Sarah tersenyum kecil, meski ada sorot canggung di matanya. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, ucap Sarah sambil duduk. Arini tidak membalas senyum itu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sarah menghela napas, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin minta maaf, Arini. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, dan aku tidak ingin kamu berpikir bahwa aku sengaja ingin merebut Reza darimu. Arini mengepalkan tangannya di atas meja. Tapi kamu tetap melakukannya. Sarah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah berniat jatuh cinta pada suamimu. Awalnya, aku hanya mengaguminya sebagai rekan kerja. Dia pria yang baik, dewasa, dan selalu bisa diandalkan. Aku tahu ini tidak membenarkan apa yang terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga tidak ingin terjebak dalam situasi ini. Arini menelan ludah, mencoba menahan emosinya. Jadi, sekarang apa yang kamu inginkan? Sarah menatap lurus ke matanya. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingin memperjuangkan pernikahan kalian. Jika iya, aku akan mundur. Arini terdiam. Apa aku masih ingin mempertahankannya? Dulu, jawabannya adalah iya, tanpa ragu. Tapi sekarang, setelah mengetahui semuanya, hatinya terasa hampa. Sarah melanjutkan, suaranya bergetar. Aku mencintai Reza, Arini. Tapi aku tidak ingin menjadi perusak rumah tangga orang lain. Aku ingin tahu di mana posisiku dalam hidupnya. Karena kalau dia masih memilihmu, aku akan pergi. Arini menggigit bibirnya. Matanya terasa panas. Pilihan ini seharusnya ada di tangan Reza, tapi justru Sarah yang menanyakannya padanya. Dengan suara lirih, ia akhirnya bertanya, dan bagaimana kalau dia memilihmu? Sarah menghela napas panjang, matanya dipenuhi kebimbangan. Maka aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak meminta ini terjadi. Aku tidak ingin menjadi wanita yang kau benci. Hati Arini terasa semakin sesak. Pertemuan ini seharusnya memberinya jawaban, tetapi justru semakin membuatnya bingung. Apakah ia masih bisa memperjuangkan cinta yang terasa semakin jauh? Di antara dua pilihan. Arini pulang dengan hati yang kacau. Pertemuan dengan Sarah masih terngiang-ngiang di benaknya. Kata-kata wanita itu terus berputar di kepalanya. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingin memperjuangkan pernikahan kalian. Jika iya, aku akan mundur. Seharusnya jawabannya mudah. Ia sudah mengorbankan begitu banyak untuk pernikahan ini. Namun, setelah semua luka yang ia alami, masihkah ia ingin berjuang sendirian? Malam itu, saat Reza pulang, Arini menunggunya di ruang tamu. Ia tidak lagi ingin menunda percakapan yang harus mereka selesaikan. Reza, kita perlu bicara, ucapnya dengan nada tegas. Reza terkejut, tetapi ia mengangguk dan duduk di hadapannya. Tentang apa? Arini menatap mata suaminya, mencoba menemukan jawaban di sana. Tentang kita. Tentang Sarah. Reza menghela napas panjang. Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu menatap Arini dengan mata penuh beban. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku tidak akan mencari alasan untuk membela diri. Arini tetap diam, menunggu kelanjutannya.
Reza melanjutkan, aku memang memiliki perasaan untuk Sarah, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku juga masih mencintaimu. Arini tertawa kecil, tetapi penuh kepedihan. Cinta seperti apa, Reza? Cinta yang masih membiarkan orang ketiga masuk? Reza menunduk, tak bisa menjawab. Arini menarik napas dalam. Aku bertemu dengan Sarah hari ini. Reza terkejut, matanya melebar. Kau bertemu dengannya? Ya. Dan dia bertanya kepadaku apakah aku masih ingin memperjuangkan pernikahan ini. Arini menatapnya tajam. Tapi pertanyaannya seharusnya bukan untukku. Seharusnya aku yang bertanya padamu, Reza. Siapa yang sebenarnya ingin kamu perjuangkan? Aku atau dia? Ruangan terasa sunyi. Reza menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. Aku butuh jawabanmu, Reza, lanjut Arini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Reza mengusap wajahnya, tampak putus asa. Aku tidak tahu, Arini. Jawaban itu menghancurkan hati Arini lebih dari yang ia bayangkan. Pergi atau bertahan? Setelah mendengar jawaban Reza yang penuh keraguan, Arini merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia berharap suaminya akan memilihnya tanpa ragu. Namun, kenyataannya, Reza tidak bisa memberikan jawaban pasti. Malam itu, Arini menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa ia sudah berusaha bertahan, berusaha mengerti, dan berusaha memperjuangkan sesuatu yang sepertinya sudah tidak lagi utuh. Keesokan paginya, Arini memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia mengemas beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Saat Reza melihatnya, wajahnya berubah panik. Apa yang kamu lakukan, Arini? Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku butuh waktu untuk sendiri, Reza. Aku sudah terlalu lama menunggu jawaban yang tidak pernah kamu berikan. Reza mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Arini, jangan pergi. Aku butuh waktu. Arini menggeleng, tersenyum pahit. Waktu untuk apa? Untuk terus membagi perasaanmu di antara dua wanita? Reza terdiam. Ia tahu Arini benar. Arini melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik dan menatap Reza untuk terakhir kalinya. Jika suatu hari kamu bisa menjawab siapa yang benar-benar kamu inginkan, cari aku, katanya pelan. Tapi jika kamu masih ragu, lebih baik jangan. Dengan langkah berat, Arini pergi, meninggalkan rumah yang selama ini ia perjuangkan. Ia tidak tahu apakah ini akhir atau hanya awal dari sesuatu yang baru. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus menjadi istri yang terlupakan. Akhir sebuah penantian. Arini menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesendirian. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari segala kenangan yang terus menghantuinya. Setiap pagi, ia menatap cermin dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, luka itu masih ada. Sejak ia pergi, Reza tak pernah menghubunginya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada usaha untuk mencarinya. Awalnya, Arini berpikir mungkin Reza masih butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun, semakin hari, ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan, mungkin Reza memang tidak memilihnya. Suatu hari, saat Arini sedang duduk di sebuah kafe, seorang teman lama menghampirinya. Arini? Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, sapa Dinda, teman kuliahnya dulu. Arini tersenyum tipis. Dinda. Sudah lama, ya. Dinda duduk di hadapannya, lalu tanpa basa-basi bertanya, aku dengar kabar tentang kamu dan Reza. Kamu baik-baik saja? Arini menghela napas. Aku mencoba. Dinda menatapnya dengan ragu, lalu akhirnya berkata, aku nggak tahu ini sebaiknya aku kasih tahu atau enggak, tapi, beberapa hari lalu aku melihat Reza. Dia bersama Sarah. Hati Arini mencelos. Dinda melanjutkan, mereka kelihatan dekat. Aku nggak tahu apakah mereka benar-benar bersama atau cuma teman, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Arini tersenyum lemah. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduga ini sejak awal. Terima kasih, Dinda, ucapnya pelan. Setelah temannya pergi, Arini duduk diam, menatap secangkir kopinya yang mulai dingin. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena Reza telah memilih Sarah,
tetapi karena akhirnya ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Malam itu, saat ia menatap langit dari balkon apartemennya, ia merasa damai. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi harapan yang menyakitkan. Cinta yang ia perjuangkan selama ini mungkin telah berakhir, tapi itu bukan berarti hidupnya ikut berakhir. Ia menghapus air matanya dan tersenyum. Karena terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintai diri sendiri.